Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk meneruskan pembahasan kita bab Thaharah. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kalau kemarin kita mempelajari tentang air yang suci dan mensucikan, kali ini kita akan membahas tentang air mutanajjis, air yang terkena najis. Untuk itu ada baiknya kita mengingat kembali hal-hal yang masuk kriteria najis. Benda-benda apa sajakah yang masuk kriteria benda najis, agar tidak terjadi salah paham di antara kalian yang mengatakan bahwa ludah itu najis, ingus kita itu najis, lebih parah lagi lumpur itu najis, bahkan nasi yang basi yang baunya bau itu juga najis. Untuk itu mari kita ingat kembali. Yang masuk kriteria benda najis yang nomor 1 ialah segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, baik manusia maupun binatang, kecuali air mani, baik benda cair maupun benda padat, baik yang hidup maupun yang mati. Termasuk yang benda padat itu walaupun bisa suci karena berada di tempat yang najis, maka tetap najis, tetapi bisa disucikan. Contohnya begini, kalian buang air besar, ternyata ada kelerengnya, kamu ambil, kemudian kelereng itu dicuci, dimasukkan saku untuk sholat, maka sah sholatnya. Karena kelereng tadi benda padat dan sudah disucikan. Yang nomor 2 adalah muntah. Muntah itu najis.
baik muntahnya manusia maupun muntahnya binatang. Baik orang dewasa, anak-anak maupun bayi. Bayi itu suka muntah. Halo, anak-anakku putri, calon ibu, dengarkan ini. Kalau bayi kita itu betul-betul muntah, dan muntah itu kena baju kita, kena badan kita, maka najis. Apalagi muntahnya orang dewasa. Maka kalau muntah, sebaiknya kalian segera berkumur. Bukan kumur telan, tetapi kumur buang. Nomor 3, Nana, yaitu darah. Darah dan nanah. Darah dan nanah itu kakak adik. Kalau darah berwarna merah, kalau nanah berwarna putih. Karena nanah itu darah yang membusuk. Parahnya lagi, ada suatu kebiasaan. Apabila jari kalian terpotong, kena pisau, cepat-cepat jari itu dimasukkan mulut. Dan darahnya ditelan. Alasannya apa? Biar tidak kehabisan darah. Anak-anak, itu tidak ada hubungannya. Darah yang kalian telan, sekalipun itu darahnya sendiri, tetaplah najis dan tetaplah haram. Maka itu tidak boleh dilakukan. Ada yang lebih ekstrim lagi. Ada darahnya binatang, dikumpulkan, kemudian digoreng, dipotong-potong, dimakan. Namanya didih. Alasannya untuk obat. Anak-anak sekalipun untuk obat, maka tetaplah najis. Karena Allah tidak membuat sesuatu yang najis itu sebagai obat, selama masih ada obat-obat yang lain. Lanjut. Yang nomor 4 adalah bangkai. Bangkai ini kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Yang nomor 5 adalah semua yang memabukkan. Semua minuman keras. Apabila terkena badan kita, itu najis. Tidak bisa dipakai sholat. Maka jangan pernah memasukkan minuman keras itu ke dalam badan kita. Karena sama dengan memasukkan sesuatu yang najis ke dalam diri kita. Yang nomor 6, babi, dan yang nomor 7, anjing. 7 diantaranya itu adalah masuk kriteria najis. Selain itu, jangan ragu-ragu bahwa semuanya adalah suci. Anak-anakku sekalian, mari kita teruskan bab ma'ul mutanajjis. Bismillahirrahmanirrahim. Mal ma'ul mutanajjisu. Ma iku apa? Al ma'u utawi banyu, al mutanajjisu kang kena najis. Jawab. Huwa utawi mutanajjis iku al ma'u banyu, al qalilu kang sithik, alladzi kang
waqa'at kang tumiba fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Bahwa air mutanajis ialah air yang sedikit, yang kejatuhan najis. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan air yang sedikit? Mari kita lihat yang di bawahnya. Soal malma'ul mutanajis. Saya ulangi. Soal malma'ul qalilu. Ma iku apa? Alma'u utawi banyu, al-qalilu kang sidik. Jawabnya, huwa utawi banyu sidik, ma iku banyu dunal kullataini kang kurang teko rong kulah. Bahwa air yang sedikit, yang dimaksud dengan air sedikit adalah air yang ukurannya kurang dari 2 kola. Berapakah 2 kola itu? Kira-kira 216 liter. Kembali kita membahas tentang air yang terkena najis tadi, yang air sedikit. Anak-anak, air yang sedikit itu pada dasarnya adalah air yang tingkat 1 yang kita bahas kemarin, yaitu air yang suci dan mensucikan karena turun dari langit dan nyumber dari bumi. Hanya saja jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kola. Katakan saja kita punya air 1 timba. Yang bersih, putih, bisa digunakan untuk menghilangkan najis, bisa untuk menghilangkan hadas. Tapi tiba-tiba ada seekor cecak yang terjun ke dalamnya, cecak bunuh diri. Maka cecak itu mati di dalamnya. Spontan air tersebut menjadi air yang najis. Sekalipun cecaknya masih segar, sekalipun kita tidak jijik dengan cecaknya. Anak-anak, saya punya pengalaman melihat seorang ibu yang putranya sedang pipis. Setelah pipis, di situ ada setimba air kecil. Si ibu tadi kemudian mengambil air dengan tangan kanannya. Kemudian air tersebut diusapkan ke tempat pipis anaknya. Anak-anak, ketika tangan ini menempel di tempat pipis anaknya, spontan tangan si ibu adalah najis. Parahnya lagi, si ibu mengambil lagi air di dalam timba tersebut. Ketika tangan ibu masuk ke dalam timba, ketika itu pula air yang ada di dalam timba adalah najis. Sekalipun ditapukkan 50 kali, maka tidak pernah bisa mensucikan anak tersebut. Anak-anakku sekalian, lalu bagaimana caranya agar air kita yang hanya setimba itu tetap suci dan mensucikan? Sangatlah mudah. Kalau ada gayung, kita bisa pakai gayung. Kalau tidak ada gayung, mudah, gunakanlah tangan yang satu untuk gayungnya, kemudian tangan yang satu untuk
menggosok tempat pipis anak, disiramkan sehingga bersih. Maka sucilah si anak juga suci, air yang diambil tadi juga suci. Demikian anak-anakku sekalian. Lalu bagaimana kalau airnya banyak? Ini di luar pembahasan. Mari kita lihat air banyak itu seberapa sih? Nomor di bawahnya kita lihat. Soal malmaul kasir, maiku apa? Alma'u utawi banyu, al kasir kang akeh. Jawabnya, huwa utawi banyu akeh. Maiku banyu, balago kang tumeka apa ma kulataini ing dalem rongkolah fa aksaru mongko khale luweh akeh. Bahwa air yang banyak adalah air yang 2 kolah banyaknya atau lebih. Ingat tadi yang air sedikit adalah kurang dari 2 kolah, sementara air yang banyak adalah yang lebih, yang 2 kolah atau lebih. Nah, bagaimana kalau air ini kena najis? Kalau air yang lebih banyak kena najis, katakanlah kita punya belumbang kali, airnya kan banyak. Maka apabila kejatuhan najis, maka air tersebut tidak najis selama air tersebut tidak berubah. Contohnya begini, airnya banyak, kemudian ada ayam mati di dalamnya. Kemudian air itu kita ambil, ayamnya, bangkai ayam tadi kita ambil, airnya masih bersih, tidak berubah sedikit pun. Maka air tersebut masih suci dan mensucikan. Lain lagi, apabila airnya itu berubah, misalnya ada ayam 7 dan sudah lama di situ mati. Kemudian air itu diambil bangkai yang ada di dalamnya. Ternyata air itu bau atau warnanya berubah. Maka karena salah satu zatnya itu berubah, maka air tersebut menjadi najis. Walaupun air banyak. Jadi air banyak kalau kejatuhan najis dan berubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka air tersebut menjadi najis. Lah bagaimana Bu kalau misalnya air itu tidak kejatuhan apa-apa kemudian berubah? Kalau tidak kejatuhan najis kemudian berubah, maka tidak menjadi najis. Karena tidak ada najis yang masuk ke dalamnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau ada yang benar yang saya ucapkan semata-mata kebenaran dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu semata-mata adalah kesalahan saya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebelum selesai, silahkan ditulis 2 pertanyaan ini dan silahkan ditulis di buku tugas kalian. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan air mutanajis. 2, terangkan bagaimana cara kita menggunakan air yang sedikit supaya tidak terkena najis ketika kita mensucikan benda yang najis. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.